Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang bilangan bulat. Nah, sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita lanjutkan. Kemarin sudah membicarakan perbandingan bilangan bulat tentang lebih besar, lebih kecil. Nah, sekarang akan membicarakan tentang operasi bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan lebih dahulu. Coba perhatikan pada gambar berikut ini, garis bilangan. Kita akan menjumlahkan 2 ditambah 3 pada bilangan garis bilangan ini. Dari 0 langsung 2 yang biru ini, terus ditambah 3 yang merah, berarti ketemunya pendapatannya 5. Sehingga 2 tambah 3 adalah 5. Kebetulan ini positif semua. Positif semua. Terus contoh yang kedua, 3 ditambah negatif 2. 3 dari 0 ini yang biru, langsung 3 ini. Tambah negatif 2. Negatif 2 dari 3 ke kiri, 2 satuan. Ini 2 satuan. 2 satuan, 1, 2, berarti ini di titik 1 ini. Sehingga 3 ditambah negatif 2 nilainya 1. Contoh yang ketiga, negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, kebetulan ini adalah negatif semua. Dari 0 ini yang biru. Coba perhatikan yang biru. 0 sampai negatif 3 ditambah lagi negatif 2, berarti berhenti di sini negatif 5, sehingga negatif 3 tambah negatif 2 adalah negatif 5. Ini ketemunya negatif 5. Terus kita lanjutkan yang pengurangan. Yang pengurangan ini, pengurangan, perhatikan pada layar ini. Pengurangan contohnya, yang pengurangan contoh 1, 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 5. Nah, yang biru dari 0 ini 4 satuan. Nah, ini 4 dikurangi negatif 5, jadi ke kiri 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhenti di negatif 1. Sehingga 4 dikurangi 5 adalah negatif 1. Contoh yang kedua, perhatikan contoh yang kedua. Negatif 2 dikurang negatif 5. Nah, perhatikan di sini pengurangan adalah inverse dari penjumlahan, sehingga bisa dirubah. Negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 ditambah 5 dari 0. Kalau garis bilangan ini dari 0 terus sampai negatif 2 ditambah 5. 5 ke kanan. Dari negatif 2, 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di positif 3. Di positif 3 ini, positif 3. Sehingga negatif 2 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 2 ditambah 5. Ketemunya nilainya adalah 3. Terus selanjutnya kita akan membicarakan selisih. Selisih 2 bilangan. Caranya sama dengan pengurangan. Contoh 1, selisih bilangan negatif 1 dan 3, yang besar dikurangi yang kecil. Sama nilainya, yang besar negatif 1 dengan 3 adalah besar 3. Maka 3 dikurangi negatif 1. Maka bisa ditulis 3 ditambah 1, sehingga nilainya 4. Jadi
selisih negatif 1 dan 3 adalah 4. Coba perhatikan pada garis bilangan 1, 2, 3, 4. Nah, selisihnya ada 4 satuan. Terus berikutnya kita akan membicarakan bilangan bulat yang sifat-sifatnya penjumlahan. Coba perhatikan di sini sifat-sifatnya penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama sifat komutatif. Komutatif itu artinya pemindahan. 4 ditambah 3 boleh ditulis 3 ditambah 4. Berarti nilainya adalah 7. Negatif 4 ditambah 6 boleh ditulis 6 ditambah negatif 4. Berarti nilainya adalah positif 2. Coba perhatikan untuk pengurangan apakah komutatif atau tidak. Coba perhatikan 10 dikurang 8, 8 dikurang 10. 10 dikurang 8 adalah nilainya 2. Terus kalau 8 dikurang 10 nilainya negatif 2. Berarti 2 dengan negatif 2 tidak sama. Sehingga pengurangan untuk komutatif adalah tidak bisa. Untuk pengurangan tidak bersifat komutatif. Nah, selanjutnya kita perhatikan sifat penjumlahan dengan asosiatif, artinya pengelompokan. Perhatikan di sini contoh 4 ditambah 5 kita kelompokkan dulu, baru dikurangi 3 sama dengan 4 ditambah dikelompokkan dulu 5 kurang 3. Apakah nanti nilainya sama? Perhatikan 4 ditambah 5 adalah 9 dikurang 3. Terus yang di sini 5 dikurang 3 adalah nilainya 2. Sehingga 9 dikurang 3 nilainya 6. 4 ditambah 2 nilainya juga 6. Sehingga ini namanya bersifat asosiatif. Ini nilainya 6. Ya, nilainya 6. Contoh yang lain, misalkan contoh yang lain untuk yang B. Negatif 10 ditambah 8 ditambah 7. Negatif 10 tambah 8 didahulukan dulu, ditambah 7. Apakah sama dengan negatif 10 ditambah 8 ditambah 7? 8 dengan 7 dikelompokkan dulu. Negatif 10 tambah 8 adalah negatif 2. Ini negatif 2 baru ditambah 7. Terus kalau 8 dengan 7 lebih dahulu, 8 ditambah 7 nilainya 15. 15 ditambah negatif 10 adalah 5. Terus yang sebelah kiri negatif 2 ditambah 7 adalah nilainya 5 juga. Sehingga ini namanya sifat asosiatif. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Kamu bisa semua toh? Nah, coba sekarang akan latihan soal, tapi dalam pengerjaannya tidak pakai sifat atau pakai garis bilangan. Langsung bisa dikerjakan dengan latihan tersebut. Contohnya ini. Coba anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan tentang penjumlahan pengurangan dan sifat komutatif, asosiatif. Sekarang coba kita latihan. Perhatikan pada layar. Kebetulan penjumlahan contoh 1 itu mudah sekali. Semuanya positif. 5 ditambah 2. Berarti langsung kamu tulis 7. Terus nomor 2, perhatikan 13 ditambah negatif 9. Oh, 13-nya lebih besar daripada negatif 9, berarti nanti nilainya ini positif.
Berarti tinggal 13 kurangi 9, nilainya adalah 4. Contoh yang ketiga, perhatikan, kebetulan ini negatif semua, dijumlahkan berarti nilainya negatif. Tinggal menjumlahkan 7 ditambah 15, berarti 22. Jadi kita ulangi tadi, 15 dikurangi 4 sama dengan 15 ditambah negatif 4, ketemunya 11. Terus contoh 5, perhatikan contoh 5. Ditulis inverse juga boleh, negatif 12. Ini pengurangan bisa ditambah inverse-nya. Terus negatif 5 menjadi positif. Coba perhatikan, negatif 12 tambah 5, besar yang negatif, berarti ditulis dulu negatif. Sehingga tinggal kamu mengurangi 12 dikurangi 5. Oh, nilainya adalah 7. Terus contoh yang 6. 6 negatif 20 dikurangi negatif 25. Sama dengan nomor 5 tadi, negatif 20 ditulis dulu. Terus dikurang menjadi tambah. Negatif 25 ditulis 25 inversenya. Nah, kamu ingat, negatif 20 dengan 25 adalah besar yang 25, besar yang positif. Maka nanti nilainya positif. Maka nilainya adalah 5. Positif 5. Latihan yang ketujuh tentang selisih. Nah, perhatikan selisih. Berapakah selisih negatif 10 dan 2? Nah, selisih itu adalah yang besar dikurangi yang kecil. Negatif 10 dengan 2, besar yang 2. Berarti nanti caranya untuk menentukan selisih, 2 dikurangi negatif 10. Berarti 2 ditambah negatif 10 menjadi 10 karena inverse-nya. 2 ditambah 10 berarti nilainya 12. Selisih negatif 10 dan positif 2 adalah 12. Nah, sekarang contoh latihan yang terakhir, negatif semua. Misalkan kita punya bilangan selisih negatif 5 dan misalnya negatif 2. Nah, besar mana negatif 5 dan negatif 2? Oh, besar yang negatif 2, maka nanti negatif 2 dikurang negatif 5. Terus negatif 2 ditambah 5. Nilainya berapa negatif 2 tambah 5? Berarti 3. Sehingga selisih dari negatif 5 dan negatif 2 adalah 3. Bagaimana anak-anak latihan tersebut? Bisa paham toh? Coba sekarang kita lanjutkan untuk latihan. Kamu latihan sendiri nanti di Google Form. Dari saya kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.